Sebuah pagi di kawasan Asia Tenggara, langit Singapura yang biasanya sibuk dengan kapal tanker dan kontainer, kini tampak sedikit lebih tenang. Di pelabuhan besar yang selama ini menjadi nadi perdagangan energi dunia itu, aktivitas terasa melambat. Kapal-kapal besar yang dulu hilir mudik membawa pasokan bahan bakar dari Indonesia, kini berkurang drastis. Bukan karena dunia kekurangan energi, bukan pula karena permintaan menurun, tapi karena Indonesia telah mengambil langkah besar yang mengubah arah peta energi dan pangan di kawasan ini. Inilah kisah tentang sebuah bangsa kepulauan yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pemasok bahan mentah murah bagi industri dunia, kini berdiri tegak untuk menegaskan dirinya sebagai pengendali baru. Bukan lagi hanya sebagai sumber bahan baku, melainkan sebagai kekuatan yang menentukan arah pasar energi dan pangan regional. Semua bermula ketika Indonesia memutuskan membuka keran ekspor baru. Bukan lagi berupa bahan mentah, melainkan produk olahan bernilai tinggi. Minyak sawit yang dulu diekspor dalam bentuk mentah, kini diolah menjadi biodiesel, oleokimia, hingga minyak goreng premium. Dan bukan hanya itu, Indonesia juga mulai mengekspor bahan bakar minyak olahan, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Keputusan ini bukan datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari strategi besar yang dirancang dengan cermat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebuah arah baru untuk memastikan bahwa kedaulatan energi dan pangan benar-benar berada di tangan bangsa sendiri. Selama puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam pola lama. Kita bangga sebagai negara kaya sumber daya, tapi terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah yang nilainya kecil. Setiap kali hasil bumi dikirim ke luar negeri, nilai tambahnya justru kembali dalam bentuk produk jadi yang lebih mahal. Namun kini, arah itu berubah. Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia harus keluar dari jebakan lama, bahwa kekayaan alam negeri ini harus dikelola dan diolah di dalam negeri agar manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat. Keputusan itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga politik kekuasaan. Di tengah perebutan energi dunia, Indonesia menegaskan posisi barunya bahwa ia tidak lagi sekedar penyedia bahan baku murah, melainkan kekuatan yang mampu menentukan aliran energi dan pangan di kawasan. Dampak paling nyata dari kebijakan itu segera terasa di Singapura. Negara kecil yang selama ini dikenal sebagai hub energi Asia Tenggara, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit. Selama bertahun-tahun, Singapura hidup nyaman dengan strategi yang cerdas. Mereka tidak punya sumber energi melimpah, tapi mereka punya infrastruktur dan sistem logistik terbaik. Mereka mengimpor BBM dari Indonesia, mengolahnya, lalu menjualnya kembali ke berbagai negara dengan nilai tinggi. Dari situ Singapura membangun reputasinya sebagai pusat energi regional yang efisien. Namun, semua berubah ketika Indonesia menutup keran pasokan. Singapura yang selama ini begitu percaya diri, mendadak panik. Mereka harus mencari pasokan baru dari Australia, Timur Tengah, bahkan Afrika. Tapi jalur baru itu tidak mudah dan biayanya jauh lebih tinggi. Posisi strategis mereka sebagai hub energi pun mulai goyah. Negara itu dipaksa mengevaluasi strategi energi nasionalnya, sementara di sisi lain, ketergantungan lama yang dulu menjadi kenyamanan kini berubah menjadi titik lemah. Namun bukan Singapura saja yang terguncang. Malaysia, saingan lama Indonesia di pasar minyak sawit dunia, ikut merasakan tekanan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun Malaysia percaya diri bisa bersaing. Mereka punya pengalaman panjang, punya lahan luas, dan memiliki pasar tradisional yang kuat. Tapi ketika Indonesia mulai melakukan ekspansi besar ke wilayah timur dan bahkan ke benua Afrika, peta persaingan berubah drastis. Di Papua, pemerintah membangun kawasan food estate dan perkebunan sawit yang terintegrasi dengan industri pengolahan. Sebuah langkah yang bukan hanya soal bisnis, tapi juga pemerataan pembangunan. Papua yang dulu sering disebut tertinggal, kini menjadi simbol kebangkitan ekonomi wilayah timur Indonesia. Sementara di Afrika Barat, perusahaan-perusahaan raksasa asal Indonesia seperti Wilmar dan Indofood sudah lebih dulu menanamkan pengaruh menggantikan posisi konsorsium Malaysia yang mulai kehilangan pijakan. Data menunjukkan betapa besar perubahan ini. Pada tahun 2024, nilai ekspor sawit Indonesia mencapai lebih dari 34 miliar dolar AS. Malaysia tertinggal jauh, hanya di kisaran 22 miliar dolar AS. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas. Ini adalah bukti bahwa Indonesia telah naik kelas. Indonesia kini menjadi pemain dominan
yang bukan hanya menjual bahan mentah, melainkan menguasai seluruh rantai nilai industri sawit. Pemerintah pun tidak berhenti di situ. Beragam insentif diberikan untuk memperkuat hilirisasi. Tarif ekspor dipangkas, pajak dikurangi, dan perusahaan diberi kemudahan untuk membangun pabrik pengolahan di dalam negeri. Hasilnya mulai terasa. Produk turunan sawit Indonesia kini menguasai pasar dunia, mulai dari biodiesel ramah lingkungan hingga kosmetik berbahan alami. Bahkan di sektor energi, campuran minyak sawit dalam bahan bakar nasional kini mencapai 40%. Angka ini menunjukkan satu hal, Indonesia serius membangun kemandirian energi. Meski ekspor bahan mentah dikurangi, roda industri tetap berputar di dalam negeri. Permintaan domestik meningkat, lapangan kerja tercipta, dan nilai tambah ekonomi tidak lagi lari ke luar negeri. Malaysia mencoba mengambil celah dari kebijakan baru ini. Mereka berharap bisa mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan Indonesia. Tapi kenyataan berkata lain. Malaysia menghadapi terlalu banyak kendala, kekurangan tenaga kerja di perkebunan, regulasi ketat di pasar Eropa, hingga keterbatasan kapasitas produksi membuat mereka kesulitan menjaga daya saing. Alih-alih memperkuat posisi, Malaysia justru semakin terdesak. Tidak heran, reaksi Malaysia pun memanas. Beberapa pejabat tinggi menuduh Indonesia melakukan proteksionisme terselubung. Mereka menilai kebijakan hilirisasi ini merugikan pesaing dan melanggar semangat perdagangan bebas ASEAN. Bahkan ada yang mengancam akan membawa persoalan ini ke forum internasional seperti WTO. Namun, Indonesia menegaskan dengan tegas, kebijakan ini bukan untuk menjegal, tetapi untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Ini bukan permainan kotor, melainkan langkah menuju kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya. Diplomasi dilakukan dengan hati-hati. Indonesia berusaha menjaga hubungan baik dengan negara tetangga, tapi pada saat yang sama tidak gentar menghadapi tekanan. Gelombang perubahan ini terasa hingga ke negara-negara ASEAN lainnya. Vietnam, Thailand, dan Filipina mulai berhitung ulang. Mereka sadar bahwa posisi Indonesia yang semakin kuat bisa menggeser keseimbangan perdagangan di kawasan. Beberapa negara memperkuat hubungan bilateral mereka untuk melindungi kepentingan masing-masing. Tapi Indonesia memanfaatkan momentum ini dengan cerdas. Melalui forum dagang dan kebijakan ekspor yang fleksibel, Indonesia perlahan tampil sebagai pemain utama yang menentukan arah pasar regional. Di tingkat global, pengaruh Indonesia pun semakin meluas. Negara-negara di Afrika melihat Indonesia sebagai mitra baru yang kuat dan stabil. Di dunia Arab, Indonesia menjadi pilihan utama dalam kerjasama energi dan pangan. Bahkan, di Eropa, meskipun aturan deforestasi dan transparansi rantai pasok makin ketat, Indonesia tetap menjadi pemasok penting berkat strategi keberlanjutan yang diterapkan di industri sawit dan energi hijau. Pemerintah memahami bahwa tekanan dari Barat tidak akan berhenti. Karena itu, Indonesia tidak bergerak sendirian. Diplomasi energi dan pangan dilakukan bersama negara-negara produsen lain, seperti Brasil dan Nigeria. Tujuannya jelas, membangun kekuatan kolektif agar tekanan dari negara maju bisa diimbangi. Hanya dengan persatuan di antara negara produsen, daya tawar global bisa ditingkatkan. Dampak dari kebijakan besar ini juga terasa nyata di dalam negeri. Di Papua, pembangunan kawasan industri dan food estate mulai membuahkan hasil. Para petani lokal dilibatkan langsung dalam rantai pasok global. Mereka mendapat pelatihan, akses pasar, dan dukungan teknologi. Pendapatan masyarakat meningkat, infrastruktur dibangun lebih cepat, dan rasa percaya diri tumbuh di daerah yang dulu kerap merasa terpinggirkan. Hilirisasi yang dulu dianggap hanya slogan, kini benar-benar menjadi kenyataan. Lapangan kerja baru tercipta, nilai tambah produk meningkat, dan investasi mengalir deras ke berbagai daerah. Pusat industri baru muncul di luar Jawa, seperti di Sumatera dan Kalimantan, menjadikan pembangunan ekonomi lebih merata. Kini produk-produk turunan sawit Indonesia bukan hanya minyak goreng dan biodiesel, tapi juga sabun, kosmetik, bahan makanan, bahkan pelumas industri kelas dunia. Semuanya diproduksi di dalam negeri dan diekspor langsung dari pelabuhan-pelabuhan besar di Sumatera dan Kalimantan. Diversifikasi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri hilir global dan sekaligus memperluas lapangan kerja bagi jutaan tenaga kerja.
Perubahan besar ini juga mengubah cara dunia memandang Indonesia. Dalam forum-forum internasional, nama Indonesia kini disebut dengan rasa hormat. Banyak negara ingin belajar dari strategi hilirisasi yang berhasil meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Indonesia tidak lagi hanya dikenal sebagai pasar besar dengan populasi 270 juta jiwa, tetapi juga sebagai contoh sukses transformasi ekonomi. Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membalikkan posisi dari pemain pinggiran menjadi pengendali arus utama. Dunia kini menyadari bahwa kedaulatan ekonomi bukan hanya tentang kekayaan alam, tetapi tentang kemampuan untuk mengolahnya, menguasai rantai produksinya, dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan rakyat. Namun, perjalanan ini tentu belum selesai. Tantangan masih banyak. Tekanan dari negara pesaing akan terus datang. Regulasi global akan semakin ketat, dan dinamika geopolitik akan selalu berubah. Tapi, fondasi yang telah dibangun memberi kepercayaan baru bagi bangsa ini, bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara manapun, bahkan memimpin arah baru pasar energi dan pangan dunia. Kini, dunia sedang menyaksikan babak baru. Dari pelabuhan yang dulu hanya menjadi titik transit bahan mentah, kini berdiri kilang-kilang modern yang memproses kekayaan alam Indonesia. Dari ladang sawit di Kalimantan hingga kawasan industri di Papua, dari pabrik biodiesel di Riau hingga terminal ekspor di Sulawesi, semuanya bergerak menuju satu tujuan, yaitu kedaulatan ekonomi yang nyata. Langit Asia Tenggara kini menyimpan cerita baru, bukan lagi tentang negara kecil yang menjadi pusat dagang, tapi tentang negara besar yang akhirnya menyadari kekuatannya sendiri. Indonesia telah menegaskan bahwa ia bukan sekedar penyedia sumber daya, tetapi kekuatan baru yang menentukan arah. Dan di balik semua itu, ada pesan yang lebih dalam, bahwa kedaulatan ekonomi tidak lahir dari ketergantungan, tapi dari keberanian untuk berubah. Dari kesadaran bahwa masa depan tidak bisa diserahkan kepada pihak lain. Kini dunia mungkin masih bertanya-tanya, apakah langkah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Apakah Indonesia benar-benar akan menjadi kekuatan global yang baru? Tidak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal jelas, perubahan sudah mulai, dan dunia tidak bisa lagi memandang remeh Indonesia.